Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik, jadi kabarnya luar biasa ya. Aku, Hadir, Pak. Mina, Hadir, Pak. Cia, Hadir, Pak. Mika, Hadir, Pak. Jeka, Hadir, Pak. Teja, Hadir, Pak. Rea, Hadir, Pak. Tanto, Hadir, Pak. Dilin, Hadir, Pak. Miska, Hadir, Pak. Raya, Hadir, Pak. Laura, Hadir, Pak. Adi, Hadir, Pak. Gesa, Hadir, Pak. Ea, Hadir, Pak. Teja. Hadir, Pak. Oke, baik. Jadi semuanya hadir ya. Hadir semua? Hadir semua? Bagus. Jadi puji Tuhan semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita hari ini bisa semuanya hadir untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ya. Oke, jadi sebelum kita memulai materi, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Ayo, silakan siapa yang bisa ikuti? Ya, silakan Dilin. Lanjut Dilin. Maju, ayah maju, maju. Umat yang beriman, umat yang beragama, alangkah baiknya sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu, ya. Oke, jadi selanjutnya siapa yang bisa pimpin doa? Saya, Pak. Oke, silakan dulu bisa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa Bapa kami. Terima kasih kepada Yesa yang sudah membawakan kita dalam doa. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Ya, sebelum kita memasuki materi untuk pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu. Masih ingat nggak materi kita di pertemuan sebelumnya? Masih. Oke. Apa materi kita sebelumnya? Tentang apa? Materi kita sebelumnya yaitu tentang pecahan. Jadi hari ini nanti kita akan belajar tentang pecahan senilai. Ya, pecahan senilai. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang pecahan. Ya, kira-kira sebelum Bapak menjelaskan materi tentang pecahan senilai, ada yang tahu nggak apa itu pecahan? Saya, Pak. Ayo coba. Ya. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Ya, baik, bagus. Jadi pecahan adalah apa tadi? Bagian dari bagian dari keseluruhan. Oke, sekarang diberi applause untuk ya. Jadi di sini Bapak ingin menyampaikan bahwa
tujuan kita mempelajari ini setelah kalian mempelajari materi pecahan senilai ini dan juga setelah kalian menonton video yang akan Bapak tayangkan, diharapkan nanti kalian akan dapat menentukan pecahan yang senilai. Ya, bagaimana caranya kita menentukan pecahan yang senilai dari video yang sudah kalian tonton nanti. Di situ nanti akan ada penjelasan, ya, penjelasan bagaimana cara kita menentukan pecahan senilai. Jadi nanti diharapkan kalian dapat menentukan pecahan senilai. Nah, kemudian juga kalian nanti diharapkan dapat menganalisis cara untuk menentukan pecahan yang senilai juga, ya, dan kalian dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan senilai yang kita dapatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak akan menayangkan video pembelajaran tentang pecahan senilai. Ya, nanti silakan semuanya diperhatikan dengan baik, diamati dengan baik, supaya kalian bisa memahami, menentukan bagaimana cara untuk menentukan pecahan senilai. Baik. Sekarang Bapak akan membuka videonya, ya. Pernah bertanya-tanya bagaimana setengah pizza bisa juga 4 potong dari Datang semuanya. dunia yang menakjubkan pecahan senilai. Bayangkan memiliki keseluruhan pizza lezat di depan Anda. Jika Anda mengirisnya menjadi 2 bagian yang sama, setiap bagian adalah 1/2. Anda dapat mengatakan bahwa Anda memiliki 1 dari 2 irisan atau setengah dari pizza. Tapi bagaimana jika Anda penggemar irisan kecil dan memutuskan untuk memotong pizza menjadi 4 bagian yang sama? Anda masih memiliki jumlah pizza yang sama, benar. Tetapi sekarang Anda memiliki 2 dari 4 irisan atau 2/4. Dan inilah keajaibannya, 1/2 dan 2/4 mewakili jumlah pizza yang sama. Mereka adalah pecahan yang senilai. Jadi apa yang dimaksud dengan pecahan senilai? Itu sebagian kecilnya, meskipun mungkin terlihat berbeda, mempunyai nilai yang sama atau mewakili bagian lubang yang sama. Sebagai pecahan lain, angka yang digunakan mungkin lebih besar atau lebih kecil, tetapi nilai sebenarnya tetap tidak berubah. Untuk mencari pecahan senilai, kita mengalihkan atau membagi angka atas dan bawah menjadi sebagian kecil yang kita sebut pembilang dan penyebutnya. Dengan jumlah yang sama, ingat apapun yang Anda lakukan untuk mencapai puncak yang harus kamu lakukan sampai ke bawah. Ambil pecahan, katakanlah 1/2. Ini mencari pecahan lain yang senilai. Kalikan pembilangnya, nomor 1 teratas dan penyebutnya. Bagian bawah nomor 2 dengan nomor yang sama. Ayo pilih 2. 1/2 memberi kita 2 dan 2/2 memberi kita 4. Jadi 2/4-nya sama dengan setengahnya. Ayo coba yang lain. Ambil 3/4-nya. Kalikan pembilang dan penyebutnya dengan 3. 3/3 adalah 9 dan 4/3 adalah 12. Jadi 9/12 senilai dengan 3/4-nya. Tapi tunggu, bisakah kita pergi ke arah lain? Tentu saja, mari kita ambil pecahan 8/16. Jika kita membagi pembilangnya dan penyebutnya dengan angka yang sama, katakanlah 4, kita mendapat 2/4-nya. Dan coba hebat, 2/4 menyederhanakan lebih jauh menjadi 1/2. Ketika kita membagi pembilang dan penyebutnya dengan 2, jadi 16/8 2/4-nya. Dan 1/2-nya adalah pecahan senilai. Semuanya mewakili nilai yang sama. Jadi apa saja poin penting yang menyebutnya pecahan senilai? Pertama, mereka mungkin terlihat berbeda, tetapi mereka mewakili nilai yang sama. Kedua, Anda dapat menentukan pecahan senilai dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Dan ketiga, Anda dapat menyederhanakan pecahan untuk menemukan bentuk paling sederhananya, yang merupakan cara lain untuk mencari pecahan senilai. Jadi lain kali Anda mengiris pizza, Anda akan mengetahuinya. Apakah Anda memotongnya menjadi 2, 4, atau 8 potong? Anda hanya berurusan dengan pecahan senilai. Bukankah itu
setelah menonton tadi, kira-kira kalian sudah punya gambaran enggak bagaimana cara menentukan pecahan senilai? Sudah? Kalau sudah, sekarang kalian akan perhatikan di papan tulis sudah ada media gambar yang Bapak gunakan untuk menjelaskan terkait dengan pecahan senilai kepada kalian semua. Ya, silakan kalian nanti perhatikan penjelasan, ya, perhatikan dengan baik. Setelah itu nanti Bapak akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Nah, sekarang perhatikan di papan tulis. Setelah kalian menonton video pembelajaran tentang pecahan senilai tadi, kalian pastinya sudah punya gambaran, ya, sedikit gambaran tentang pecahan senilai. Tadi di video menggambarkan ada potongan kue pizza, ya. Ini ada 3 buah, misalnya ini adalah kue pizza. Jadi perhatikan di papan tulis di sini. Ini ada 3 buah gambar. Ya. Yang pertama awalnya 1 buah kue pizza. 1 buah kue pizza dipotong setengah, ya, dipotong setengah, maka kue ini menunjukkan pecahan berapa? 1/2. Menunjukkan 1/2. Setelah itu nanti misalnya ada 1 buah kue lagi. 1 buah kue ini, misalnya kue ini, karena kue ini nantinya akan dibagikan untuk 4 orang, sedangkan kuenya hanya 1. Supaya cukup, supaya masing-masing nanti mendapat bagian, karena pecahan tadi adalah bagian dari keseluruhan. Supaya nanti masing-masing mendapat bagian dari pizza tadi, maka kita harus potong rata kue tersebut menjadi berapa bagian? 2/4. Menjadi awalnya kita bagikan rata dulu menjadi 4 bagian. Nah, setelah itu kalian perhatikan di gambar. Perhatikan di gambar. Dari gambar yang kedua ini menunjukkan pecahan berapa? 2/4. Nah, sekarang ke gambar yang ketiga. Di gambar yang ketiga di situ ada yang berwarna putih dan ada juga yang berwarna kuning. Kalian bisa melihat yang berwarna kuning itu ada berapa potong? Ada berapa potong? 3. Yang sebelah sini ada berapa potong? 3. Ya, yang berwarna kuning ada 3 potong. Jumlah keseluruhannya berapa? 3/6. Nah, jumlah keseluruhan potongnya dengan yang berwarna putih. 6 potong. Jadi kalau kita melihat dari gambar ini, gambar itu menunjukkan, karena tadi pecahan tadi apa? Apa ya? Pecahan tadi? Pecahan adalah bagian dari Ya, bagian dari keseluruhan. Yang berwarna kuning ini berapa bagian dari keseluruhannya? Yang berwarna kuning tadi berapa? 3. Keseluruhannya berapa potong? 6. Nah, jadi dari gambar ini menunjukkan pecahan berapa? 3/6. Pecahan 3/6. Oke, jadi sepertinya kalian setelah menonton video tadi, kalian juga sudah ada gambaran bagaimana cara kita menentukan pecahan senilai. Ya, nanti diharapkan kalian lebih dapat memahami supaya nanti kalian bisa menerapkannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita menentukan pecahan tadi, ya, setelah kita menentukan pecahan tadi, kita perhatikan, kita tentukan kira-kira dari pecahan yang pertama ini pecahan berapa? 1/2. Ini 2/4. yang ini 3/6. Nah, kira-kira dari ketiga pecahan ini senilai enggak pecahannya? Senilai. Jadi ketiga pecahan ini adalah pecahan senilai. Cara yang kedua yaitu kita bagikan.
pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Kita bagikan dengan 2 misalnya. 2. Kalau pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya juga harus dibagi 2. Sekarang penyebutnya dibagi 2 juga. Sekarang ada yang bisa kerjakan? Ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Mika, ayo. Mika. 2 dibagi 2 sama dengan berapa hasilnya? 1. Tulis. 4 dibagi 2 berapa hasilnya? 2. Ya, 2. Oke, terima kasih untuk Mika. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang kita perhatikan. Itu tadi adalah jawaban dari teman kita dari Mika. Sekarang kita tanyakan, apakah jawabannya sudah benar? Sudah. Ya, jawabannya sudah benar. Karena 2 dibagi 2 itu hasilnya 1. Dan 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ya, oke. Sekarang kita beri fokus untuk kita. Nanti sekarang Bapak akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, Bapak akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Ini yang sebelah kanan Bapak, kelompok 1. Ingat ya, kalian kelompok 1. Yang di depan sini kelompok 2. Yang sebelah kiri Bapak kelompok 3. Ya, oke. Jadi ingat, yang ini kelompok 1, yang di depan kelompok 2, dan yang di samping kiri kelompok 3. Oke, baik. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja. Lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan bersama kelompok, kalian diskusikan bersama ke kelompok. Ya, bersama teman ke kelompok tentang pecahan senilai. Ya, ini nanti sebelum Bapak membagikan LKPD-nya, di sini nanti ada yang harus kalian isi terlebih dahulu. Ya, ada nama kelompok. Nama kelompok, misalnya ini tadi kelompok berapa? 1. Ya, nanti berarti nama kelompok 1. Setelah itu ada anggota kelompoknya. Anggota kelompoknya ditulis siapa-siapa saja anggota kelompoknya. Ya, satu kelompok ini berapa orang? 5. Berarti kalian tulis semuanya sini. Nomor 1-nya mulai dari siapa? Misalnya dari Ea. Setelah itu Gesa, dan diikuti dengan teman yang lain. Ya, silakan nanti kalian isi terlebih dahulu. Setelah itu nanti baru kalian perhatikan di sini. Perhatikan di sini ada soalnya. Ya, silakan kalian diskusikan secara berkelompok. Soal yang ada di LKPD ini silakan kalian diskusikan. Setelah kalian berdiskusi, setelah selesai kalian kerjakan, maka nanti masing-masing kelompok akan mengirimkan satu perwakilan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Ya, ingat nanti masing-masing kelompok mengirimkan satu orang untuk membacakan hasil diskusi. Ya, nanti kelompok bisa tunjuk siapa kira-kira dari kelompok 1 yang membaca ke depan. Begitu juga dengan kelompok 2 nanti 3. Oke, sekarang Bapak akan membagikan ini untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan ditulis dulu untuk anggota kelompoknya dan nama kelompoknya. Ini untuk kelompok 2. Silakan juga untuk kelompok 2 ditulis nama kelompoknya, berarti kelompok 2 anggota kelompoknya siapa saja ditulis ya. Kemudian ini kelompok 3. Silakan yang kelompok 3 ditulis di sini nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa saja ditulis di sini ya. Baik, jadi setelah menulis nama kelompok dengan anggota kelompok, silakan kalian langsung kerjakan soal yang ada di lembar LKPD-nya secara berdiskusi ya. Satu sudah ditulis nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya ditulis.
semua, silakan kalian buka untuk lembar soalnya, dikerjakan dengan baik, berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Untuk yang kelompok kedua, sudah ditulis nama kelompoknya? Nama anggota kelompoknya? Sudah? Ya, jadi kalau sudah, silakan langsung didiskusikan bersama anggota kelompoknya, dibuka lembar soalnya, diskusikan, dikerjakan. Ya. Untuk yang kelompok 3, nama kelompoknya sudah ditulis? Sudah. Anggota kelompoknya juga jangan lupa ditulis. Kalau sudah selesai menulis nama dengan anggota kelompoknya, sekarang kalian buka di lembar soal. Di lembar soal silakan diskusikan bersama anggota kelompoknya, dikerjakan soal yang ada. Ya, oke, silakan dikerjakan semuanya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, baik. Jadi kalau sudah selesai, ya sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi, setelah kalian berdiskusi bersama kelompok, maka kalian masing-masing kelompok mengirimkan satu perwakilan dari kelompok untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya ke depan. Ya? Ya. Jadi sekarang pertanyaan, apakah semua kelompoknya sudah menentukan siapa yang maju ke depan? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita akan mendengarkan masing-masing dari perwakilan maju untuk membacakan hasil diskusi. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa? Saya, Pak. Oke, baik, silakan maju. Ayo di sini. Ya, baik. Laporan hasil diskusi. Baiklah teman-teman, saya Juli Rizkarya Kristi, perwakilan dari kelompok 1, ingin membaca hasil diskusi kelompok kami. 1. Bagaimana kamu mengetahui kedua potongan pizza tersebut senilai? Jawab. Untuk mengetahui kedua potongan pizza tersebut senilai adalah dengan cara membagi pembilang dan menyebut dengan pembilang yang sama. 2. Coba temukan pecahan yang senilai dengan potongan pizza tersebut. Jawab. Pecahan lain yang senilai dengan potongan pizza tersebut adalah 3/6. 3. Tuliskan kesimpulanmu pada kolom di bawah ini. Jawab. Setelah melakukan diskusi, kelompok saya bersama teman mengetahui bagaimana cara menentukan pecahan senilai. Oke, baik. Jadi itu
itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1 yang sudah dibacakan oleh Dea, ya. Tadi kalian sudah mendengar semuanya hasil diskusi dari kelompok 1. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kelompok yang lain, kelompok 2 dengan kelompok 3. Untuk kelompok 2 dengan kelompok 3, apakah ada tanggapan dari kelompok untuk kelompok 1? Dari kelompok 2 ini menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Menurut saya hasil diskusi kelompok 3 sudah baik dan benar. Oke, baik. Jadi terima kasih untuk tanggapan dari kelompok 2. Untuk tanggapannya kepada kelompok 1. Ya, jadi untuk sekarang kita berfokus untuk kelompok 1 yang sudah membacakan hasil diskusi kelompoknya. Oke, kita beri aplaus dulu. Supaya lebih semangat lagi, sekarang coba kita berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Oke, jadi kita sudah berdiri. Sekarang kita speak dulu, ya. Kita speaking, tepuk semangat. Dan nanti tepuk semangatnya Bapak minta satu orang yang mandu. Siapa? Saya Pak. Ya, Aura yang mandu nanti. Coba. 1, 2, 3. Bersemangat. Sudah dikumpulkan semua? Sudah. Baik. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi kita untuk hari ini. Karena materi kita sudah selesai. Bisa untuk menyimpulkan apa yang dimaksud dengan pecahan senilai? Saya Pak, pecahan senilai merupakan istilah untuk menyebut bilangan. Pecahan yang apabila dikali ataupun dibagi pembilangan dan menyebut pecahannya akan menghasilkan pecahan yang sama selain nol. Pecahan senilai bisa didapatkan dengan membagi pembilangan dan menyebut dengan FPB dari nilai pembilangan dan menyebut itu sendiri. Ya. Oke, sekarang kita berfokus untuk Raya. Sampaikan juga hari ini pembelajaran kita materinya cukup sampai di sini. Materinya sudah selesai tentang nilai. Jadi untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian bacakan di rumah di halaman berikutnya. Jadi di materi Oke. Jadi untuk selanjutnya silakan yang memimpin doa. Maju ke depan. Setelah kalian siapkan, kalian selama minggu itu baru kalian masuk. Berdiri salam.
Dari